Cek cek. Church Journal Part 2. Di jurnal kali ini saya mau coba bercerita tentang cara saya cari kerja di Australia via online. Nanti di sini saya mau coba bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama lewat sosial media, yang kedua lewat portal-portal penyedia lowongan kerja. Jadi ntar di bagian yang pertama saya akan cantumin cara saya cari kerja lewat WhatsApp dan juga lewat Facebook. Terus di bagian yang kedua nanti saya akan cantumin Workforce Australia, Seek atau Jobstreet-nya Australia, terus Indeed, terus Gumtree sama Jora. Ya. So, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Here we go. Alright, dikarenakan adanya keterbatasan, jadi saya nggak bisa pakai screen recorder, jadi cuman ngerekam pakai beginian doang. But I hope that it could be seen clearly. Oke, kita buka browser. Di sini saya udah nyiapin Facebook sama WhatsApp, tapi kita ke WhatsApp dulu. So basically, I usually look for job information from some of WhatsApp groups ya. Grup-grup WA yang isinya orang-orang Indo ya, maksudnya orang-orang Indo di Australia. Kayak misalkan ini orang-orang di Tamworth, ini orang-orang di Tamworth juga. Ini kalau ini Darwin, ini Victoria dan lain sebagainya. Melbourne, ini isinya orang-orang WHV dan lain sebagainya lah. But saya cuma mau fokus ke sini aja, Job Australia ini ya. Jadi grup ini dibuat oleh, setahu saya, seseorang bernama Afdal. Dan ya buat Bang Afdal terima kasih banyak dan semoga pahalanya ngalir terus. Di sini banyak banget informasinya tentang kerjaan-kerjaan ya. Nah ini hari ini aja udah ada beberapa info nih kan. Dan menurutku enak sih buat dibaca juga karena dia nyantumin langsung nama daerahnya di mana, terus posisi jobnya juga apa, jadi enak lah. Terus ada linknya juga. Jadi beliau tuh ngumpulin beberapa informasi kerjaan, terus linknya diambilin, terus ditaruhlah di grup ini gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan lah buat kita-kita yang lagi nyari kerjaan di sini. Keren pokoknya. Terus karena grup ini tuh udah full, udah banyak banget nih. Ada 990 orang anggota, 2 orang lagi 1000 nih. Tapi ada alternatif lainnya. Jadi Bang Afdal tuh bikin grup Telegram. Nah ini linknya. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Nah nih, view in Telegram, tinggal dicek aja. Ini membernya tuh ada 8.000 orang. Wah mantap. Isinya juga kayak beginian, info-info pekerjaan. So it is really helpful. Kemudian kita lanjut ke Facebook ya. Nah, di Facebook kita bisa cek dan ikutan beberapa grup Facebook. Kayak misalkan di sini coba kita lihat ini ya. Nah, ini The Rock. Ini isinya orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Kalau The Rock Tasmania berarti ya fokusnya yang ada di Tasmania. Queensland ya di Queensland dan sebagainya. But ini grupnya general, jadi ya ada info kerjaan, ya ada info akomodasi, ya ada info, banyak lah info-info umum lah gitu. Nah, kita coba cek yang Tasmania kali ya. Coba The Rock Tasmania. Kita lihat-lihat ya, barangkali ada info kerjaan. Apa nih? Hydroponic vegetables farm di Devonport. Ini enggak ya, kayaknya bukan kerjaan sih, dia cuman pamer aja. Buat yang bisa nyanyi, siapa tahu bisa jadi di Popstar. Nah ini kadang ada info yang kayak begini-begini nih. Australian Idol, woi mantap, Devonport audition. Boleh juga tuh. Jauh-jauh ke Aussie
ikutan idol, mantap. Ini ada tuh kayak rent kamar Hobart CBD diutamakan orang Indo, bukosnya bla bla bla. Nah ini nawarin akomodasi, lumayan kan, jadi ada dapat info akomodasi. Terus apalagi ya, ini nih, besok malam ya teman-teman, terbuka untuk siapa aja, ini kumpul-kumpul orang-orang Indo gitu. Nah nih kebetulan ada nih info kerjaan, we are hiring apa ini ya, shoe, nggak tahu ini cafe kayaknya, lihat selengkapnya, bla 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 bla. Nih kan, barista, mantap. Terus kadang-kala ada juga tuh orang-orang yang ngeposting di grup-grup kayak beginian, kayak menawarkan diri, kayak misalkan, oh saya seorang bla bla bla, saya bisa ini bisa itu, kalau ada yang butuh jasa saya bisa hubungi saya, kayak gitu-gitu juga ada. Terus kadang ada juga yang jualan-jualan, kayak misalkan ini kan, ini hitungannya jualan nggak ya? Nah gitu deh, gitu, really really nice. So yeah, at least you have to join these groups ya, The Rock inilah pokoknya, The Rock Tasmania, The Rock Queensland, dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau misalkan kita nyarinya The Rock doang, itu yang muncul The Rock ini, Dwayne Johnson, tau gak sih yang jadi The Rock di WWF apa WWE sih itu, Smackdown nih, Smackdown. Coba ya kita cek The Rock doang, enter. Nah kan, yang muncul Dwayne The Rock Johnson. Kadang-kala nggak muncul tuh The Rock-nya doang. Jadi mending sekalian di yang typingnya The Rock Indonesia, atau The Rock Queensland, atau The Rock Tasmania tadi. Nih ya, The Rock Tasmania, atau The Rock Melbourne, atau The Rock Darwin gitu. Jadi sekalian. Kalau nge-type-nya The Rock doang, ntar munculnya The Rock ini, abang ini. Oke, terus kita coba cek di grup yang lainnya. Nah itu tadi grup Facebook orang-orang Indo di Australia. Terus saya juga ketika saya pindah-pindah tempat, pindah state maupun pindah kota, saya selalu mengusahakan untuk nyari grup Facebook orang-orang lokal. Kayak misalkan di sini nih, ini kan ada Caboolture Community Notice Board, ya grupnya orang-orang Caboolture. Terus ini nggak ada lagi ya, nggak bisa ke bawah lagi, dan sebagainya lah. Kayak misalkan kalau kemarin pas di Tasmania ya juga saya nyari apa grup yang di Tasmania, apa nama kotanya apa, misalkan Devonport ya udah cari typing misalkan Devonport apalah gitu, ntar munculnya apa. Atau misalkan Devonport job misalkan, ntar cari ada nggak grupnya. Nah misalkan ini ada toh Devonport job seeker, nah lumayan tuh, tinggal diikutin, digabung ikut gabung. Nah, ini ternyata saya belum gabung. Jobs in Queensland, ya kan, dan sebagainya. Atau bisa juga typing yang lain, kayak misalkan kalau kerjaan-kerjaan buat anak WHV ya, misalkan WHV jobs. Nah ntar kan muncul tuh job yang bisa kita ambil sebagai orang WHV. Atau backpacker jobs. Kalau pengen lebih spesifik ya dikasih nama kotanya, misalkan backpacker jobs in Queensland, atau backpacker jobs in Tasmania, dan sebagainya kayak gitu-gitu. Atau tadi WHV jobs in mana, atau casual jobs in bla bla bla, casual jobs in bla 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 gitu ya. Bisa ikutin grup-grupnya, atau scroll ke bawah dikit, biasanya suka ada postingan-postingan yang berkenaan dengan apa yang kita cari. Nah misalkan ini tadi pencariannya masih backpacker job ya, ada iklan 27 April. Now hiring start ASAP. Apa tuh? Dia butuh harvest crew workers, ada weeding crews sama pack shed workers. Lokasinya di Gatton, Queensland. Nah, gitu. Easy. Gitu ya. Dari Facebook. Kemudian apa lagi ya? Ya itu sih paling.
Terus nanti saya coba kasih beberapa link grup yang lain deh ya, yang biasa saya pakai. Kayak misalkan ini ada grup bukan grup sih, kayak halaman dari sebuah agen kerja kalau ini di Tasmania, tapi di Queensland juga dia ada beberapa kerjaan, namanya Links. Nah, Links Employment ini isinya ya cuma kerjaan doang. Kayak misalkan ini 22 jam yang lalu tuh di Hobart dia butuh fish atau seafood factory hand, ya kan, dan sebagainya. Terus ini 1 hari kemarin job field udah keisi, nggak bisa. Nih 20 Februari kemarin ada Stanthorpe, Queensland, dia butuh experienced berry picker, ya, dan sebagainya. Links ini saya dulu pakai Links, sempat kerja di sana, maksudnya under Links. Terus ada juga INQ, ini juga trusted, tapi isinya orang-orang Tiongkok, Taiwan. Jadi informasinya kebanyakan hampir setiap postingan pasti ada ininya, ada aksara Mandarinnya, terus ntar ada yang aksara pakai alfabetnya gitu. Oh, BTW, enaknya nyari di Facebook itu kita bisa pakai fitur terjemahan. Jadi misalkan ini kita nggak paham bahasanya, terlepas dia pakai bahasa apapun deh, pakai ini kan pakai Mandarin atau pakai bahasa Inggris, kita nggak paham nih, ya udah lihat terjemahan, seret, boom, ya kan, udah kelihatan. Ya meskipun translatannya nggak 100% relate, tapi ya lumayan lah kalau misalkan buat kita yang belum terlalu pede pakai bahasa Inggris, bisa kita pakai fitur ini, lumayan kelihatan, ya kan. Oke, itu dia cara cari info kerjaan lewat Facebook. Kalau udah dapat infonya, ya udah tinggal kita cek aja itunya, si advertisementnya, iklannya. Kita harus gimana daftarnya, apakah kita harus hubungi siapa, atau kita harus nge-SMS siapa, atau harus nelpon siapa, atau bisa lewat online ngisi data dan sebagainya. Kita ikutin aja gitu. Kayak misalkan ini yang dari INQ ya, ini 6 Mei kemarin dia buka lowongan experienced pickers raspberry. Ini dia modelnya pakai Google Form. Jadi kalau kita tertarik ya udah kita masuk ke sini, tinggal isi formnya, terus ya udah. Is no longer accepting responses. Udah kelar, berarti udah mereka udah punya pekerja, udah nggak buka lagi gitu. That's it for WhatsApp and Facebook. Also Telegram. Saya nggak pernah cari kerjaan lewat Telegram, tapi saya rasa ya harusnya sama-sama aja. Maksudnya dalam artian prosesnya ya tinggal cari di kolom pencarian kerjaan dan ya udah gitu. That's it. Itu dia bagian yang pertama, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Alright, kita langsung menuju ke browser. Pertama kita pakai Workforce Australia dulu aja. Kita type, ini dia udah muncul, Workforce Australia. Oke, ini dia langsung muncul. Websitenya yang ini ya. Saya gedein, semoga kelihatan. www.workforceaustralia.gov.au. Alright, kita cek. Ini dia kurang lebih penampakannya. Oke, kita langsung cari ya. Kita coba kita filter based on location. Kita coba misalkan Tasmania aja kali ya. Tasmania misalkan, terus keywordnya misalkan kerjaan farm aja deh. Farm. Farm. Oke, here we go, search. Kita punya, ini
lumayan nih, ada 47 vacancies, ada 47 lowongan. Kalau misalkan mau lebih di apa ibaratnya dikerucutin lagi, ini ada filtrasi di sini, ada filter. Kita coba cek misalkan industri, kita ganti ke agriculture misalkan. Oh tuh langsung berubah tuh ya, dari tadi 40 berapa jadi 36 lowongan. Oke, occupation silahkan mau dipilih mau enggak. Job age ini usia si iklannya gitu ya, misalkan ini ada nih ya, added 1 month ago, berarti iklannya udah sebulan yang lalu. Ini 2 hari yang lalu iklannya, ini ada lagi 10 hari yang lalu ya, macam-macam. Terus terus kalau ini kan berarti dalam jangka waktu 3 hari, ini seminggu yang sekarang ini, dalam seminggu ini ada apa aja. Kalau fortnight itu 2 minggu ya, fortnight itu 2 minggu. Terus ini ada contract position, ada permanent, ada temporary, it's up to you. Terus vacancy type ya, kalau saya sih saya diemin aja, saya biarin. Work type ada casual, full time, part time, tapi kalau saya biasanya pakainya casual karena kalau WHV, kalau anak WHV itu kan pasti bisa, kalau yang casual ya pasti bisa daftar lah gitu, pasti bisa memungkinkan dapetin kerjaannya. Kalau yang full time, part time nih ya saya rasa lebih prefer ke orang-orang sini, orang lokal atau orang-orang permanent residence dan sebagainya. Salary saya diemin aja. Oke, kurang lebih gitu. Ini sebelah sini bagian kerjaan-kerjaannya ya. Kita coba lihat salah satu lowongannya, misalkan yang ini aja deh, yang masih fresh 2 hari yang lalu, farm laborer. Kita lihat. Oke, ini dia. Posisinya farm laborer atau buruh tani dari perusahaan bernama Kishan atau gimana tuh bacanya ya. Terus ini ya, job info. Lokasinya di Lilico, Tasmania. Salary-nya nggak dikasih tahu berapa. Terus full time position and permanent position. Biasanya kalau full time sama permanent gini nih durasinya lama, bisa berbulan-bulan bahkan mungkin tahunan. Alright. Terus ini iklannya tutup atau apa sih namanya? bakal ditutup tanggal 12 Juni 2024. Ini masih Mei, jadi masih bisa apply. Terus ya biasakan membaca karena akan sangat-sangat tidak rugi ketika kita membaca. Nah, kita coba zoom in deh, kita baca sekilas ya. Job description, kita butuh 50 workers untuk panen tomat di Lilico region. Kerjaannya meliputi panen tomat dan juga kerjaan-kerjaan maintenance. Nah, maintenance tuh macam-macam. Kalau saya di tempat kerja yang sebelum-sebelumnya biasa kayak misalkan motong rumput, terus pruning atau thinning, kayak apa ya, motongin bagian-bagian pohon yang memang udah nggak dipakai gitu ya. Terus kayak misalkan ngurusin gulma atau hama gitu ya. Terus nyemprot. Nah, wingi-wingi pernah saya nyemprot. Kemarin sempat nyemprot saya. Kayak yang di Indonesia lah, sama kayak gitu, pakai tangki yang digendong gitu, yang mungkin sekitaran 25 liter lah. Nah, itu nyemproti gitu. Terus ngarit, kayak enak ngarit ya. Nggak ada ngarit di sini. Pakai pemotong rumput adanya. Terus ya macam-macam lah gitu ya, maintenance. Terus kerjaannya bakalan mulai di bulan Juli katanya, dan bakalan bertahan selama 3 tahun. Nah kan bener, lama kan, 3 tahun rek. Terus apa ini bla 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 ini ya, kita harus siap untuk segala macam kondisi cuaca. Wih, mantap. Be flexible with working days and be available 6 to 7 days a week. Ini ya, kita harus available kapanpun dan harus fleksibel. Diminta masuk hari apapun harus mau, gitu.
Bahkan hari Minggu tuh nih ya, bahkan hari Minggu. Workers must be available for early morning starts. Nah, kita diharuskan mau atau siap untuk mulai kerja di pagi hari. Ya, selayaknya di Indonesia lah ya. Jadi, para petani kan biasanya kita mulai dari pagi kan ya, meskipun ya tergantung dari ini ya masing-masing. Di Australia, di beberapa tempat kita mulai dari pagi kayak habis subuh gitu ya, dari jam 4 jam 5 itu ada yang udah mulai. Ada juga yang jam 6 baru mulai ada. Ada juga yang udah matahari udah jelas kelihatan di atas gitu ya, jam 9, jam 10 ada juga yang baru mulai. Ya macam-macam. Balik lagi ke farmnya. Kemudian ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah, ini ibaratnya kayak rukun lah ya, memang harus gitu ya, nggak perlu dipertanyakan lagi. Applicants must be hardworking and physically fit. Jadi kita harus bekerja keras dan juga bugar gitu ya secara fisik. Jadi sehat aja nggak cukup, kita harus bugar gitu ya. As you will be required to perform tasks that involve bending and lifting. Yang mana kita bakalan disuruh kerja-kerja yang mengandung bending atau bungkuk atau ruku ya. Dan juga lifting, ngangkat. Nah, itu lumrah, kalau di sini lumrah kayak gitu. Terus food picking can be physically demanding work, bakalan butuh fisik banget lah gitu katanya. Yang mana biasanya kita akan bawa tas yang beratnya kira-kira 25 kg tuh katanya. Over uneven terrain, yang mana kita juga harus berjalan di atas permukaan yang nggerunjal. Apa ya bahasa Indonesianya nggerunjal apa ya? Permukaan yang nggak rata lah gitu ya. Other tasks also include climbing ladders. Juga harus meneondo. Meneondo apa ya bahasa Indonesianya? Tangga. Ladders itu tangga. Jadi harus manjat tangga. Bukan manjat sosial, manjat tangga. Terus bending tadi ya, bungkuk. Terus squatting itu apa istilahnya? Jongkok. Terus ini for long period of time throughout the day ya gitulah ya. Terus ini juga nih, you will be required to work outdoors. Kemungkinan kita bakalan kerjanya outdoor. Yang mana kita juga mungkin bakalan kerja di wet weather, di kondisi yang berair. Apa ya berair tuh? Wet, basah. Nah, basah. PPE will be provided. Nah, PPE itu saya lupa singkatannya apa, tapi intinya personal equipment. Jadi perlengkapan pribadi. Kadangkala disiapin atau disediain sama farm, kadangkala kita harus nyari sendiri. Disediain sama farm pun konteksnya kadangkala dipinjemin, kadangkala dikasih gitu ya. Kayak contoh masker atau apalagi ya, kacamata atau sarung tangan, atau kadangkala ada kayak gunting atau peso dan sebagainya. Itu kadang disediain, kadang kita harus nyari sendiri. Alright, kurang lebih kayak gitulah ya. Terus nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan ya di proses pendaftaran ini. Ada pertanyaan standar lah ini, pertanyaan-pertanyaan ini. Ya kurang lebih gitu. Kita coba pura-pura mendaftar. Kita coba pura-pura apply. Ini ya. Here we go, apply. Oh my god, kita harus login dulu ternyata. Berarti bisa nggak ya dari Indonesia? Kayaknya mungkin bisa deh. Coba dulu aja lah ya, dicoba-coba register dari Indonesia bisa apa enggak. Soalnya dulu saya pakai ini nih, saya ingat saya waktu pas udah di Australia soalnya. Oke, kita coba login pakai akun saya. Wait, saya tutup dulu ya. Saru. Ditutup sih. Nggak saru. Oke. Nah, kalau udah ntar bakal ada kode ke SMS nomor Aussie 7371007 7371000. Oke. Salah. Ya Allah, apa iki mau yo? Salah tiba ya.
Wait ya. Oh, salah. 737.110. Ini dia. Oke, kita sudah masuk ke bagian pendaftaran ya. Farm laborer. Terus ini nama ininya tadi ya, nama perusahaannya. Tahapan pertama, employer questions. Kita coba cek satu persatu. Apakah kamu tinggal di region? Ini maksudnya di regionnya si farm ini ya. Tadi kan lokasinya di mana tadi ya? Di Lilycon kalau nggak salah namanya, di Tasmania. Sedangkan saya di Queensland sekarang ini. Jadi ya no, jelas. Kemudian, are you working on a visa? Yes, saya pakai working holiday visa. Are you a permanent resident? Belum. Ya semoga suatu saat nanti, amin. Do you have experience working on farms? Yap, saya punya. Kemudian, why are you the right candidate for this role? Kenapa saya cocok untuk untuk posisi ini? Ya apalah gitu, kasih kalimat-kalimat pendukung ya, apa bebas terserah. Tapi ini saya kosongin aja. Next step. Your profile, tentang profil kita ya. Nama saya, kemudian ini biodata kita. Silahkan mau diisi apa. Kalau saya sih diisinya begini kurang lebih ya, bahwa saya mencantumkan nama saya. Ini ada umur sama gender, ini nggak perlu sebenarnya. Ini juga saya salah nih, harusnya dihapus aja. From Indonesia ini juga harusnya dihapus aja, nggak terlalu penting juga, nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Terus ini saya ngasih tahu bahwa saya tuh berada di Aussie semenjak, saya tinggal di Devonport sejak bulan apa gitu ya. Ya pokoknya gitu-gitulah, terserah, silahkan mau diisinya gimana. Sisanya ini saya ngejelasin tentang pengalaman saya sampai bawah ini, pengalaman kerja saya, dan juga ini saya ngasih tambahan bahwa saya punya driving license yang udah ditranslate by Nati. Jadi saya tuh belum punya SIM Australia, tapi baru punyanya SIM Indo yang SIM A, tapi udah saya translate dan translated by Nati. Karena translatean yang bukan Nati dengan yang Nati itu bakal beda. Terus experience, nah tinggal ngisi pengalaman kerja. Terus education tinggal diisi aja, tapi kalau di sini saya cuman S1-nya aja, jadi sarjana aja. Sisanya kayak SMA, SMP, no, nggak perlu. Terus licenses and certifications, ini harusnya saya isi IELTS nih minimal, tapi belum saya isi. Sisanya kalau punya license yang lain, kayak misalkan punya driving license Australia ya, tapi ya, atau misalkan license mengendarai forklift atau traktor dan sebagainya, ya silahkan diisi. Skills ya silahkan diisi sesuai yang kita punya. Languages minimal Indonesia sama Inggris lah ya. Ini bahasa Jawa nih akal-akalan saya aja ini, padahal kayaknya nggak terlalu pengaruh. Oke, next step. Kemudian supporting information, di sini kita bisa nambah resume. Nah ini karena saya udah pernah upload, jadi tinggal upload, nggak perlu upload lagi tinggal diklik aja bagian ini. Referees ini kita bisa minta dari manajer kita di kerjaan kita sebelumnya ya, supervisor, manajer, atau atasan-atasan yang lain. Kita bisa minta kayak misalkan boleh nggak saya minta rekomendasi, atau minta tolong ngasih saya rekomendasi lah gitu ya. Gitu ntar kita bakal butuh nama dia dan nomor HP-nya dia. Kalau bingung ya tanyain aja langsung ke orangnya, dia bakal ngasihnya apa. Kalau saya nggak pernah pakai, jadi nggak saya isi. Additional documents, misalkan ada cover letter nih ya, kalau punya cover letter diisiin, di attach. Kalau nggak ada ya apalah gitu, dokumen-dokumen pendukung gitu ya. Kalau udah, next step tinggal di review dan submit. Udah tinggal submit dan gitu. Terus lanjut kita pakai SIG ya, kita pakai SIG. Guys, SIG ini ada SIG. Ini juga ada SIG, sama aja deh sebenarnya.
Oke, langsung kita cek. Ini sebenarnya kurang lebih tampilannya sama sih kalau si Seek ini. Jadi Seek itu kayak kalau di Indonesia tuh Job Street. Nah, kalau di sini Seek. Ini BTW ini udah login. Saya udah login ya. Sama aja, tinggal enter keywordnya mau apa, terus misalkan ya apa namanya, klasifikasinya apa nih, misalkan farming, terus masih bisa farm labor, nah misalkan, terus regionnya misalkan Queensland misalkan, kita cari. Nah, ini ada 72 jobs. Ya sama aja lah kayak yang tadi itu ya, model-modelannya, tampilannya juga sama. Ntar juga bakal ada info-infonya juga sama kayak gitu-gitulah kurang lebih, ya kan. Nih kayak begitu-begitu. Udah tinggal apply, coba ya kita apply. Nih ini juga sama nih, ada resume, ada tambahan cover letter. Nah ini kalau di Seek nih bisa mau pakai cover letter apa enggak. Kalau enggak ya don't include gitu ya, wis nggak usah. Terus kalau mau pakai ini write a cover letter, nulis di sini bla 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 bla, silahkan. Kalau enggak ya upload. Jadi kita bikin dulu di Word atau apapun itu, terus dibikin PDF, atau enggak ya file Microsoft Word juga bisa. Kalau udah tinggal di-upload gitu ya. Lek wes ke upload ya wes tinggal continue, set gitu. Kok gak iso? Cover letternya ya saya nggak pakai continue. Terus ada pertanyaan-pertanyaan, ya podo karo sing mau lah. Do you have full working? Yap, saya punya. Have you been or are you willing? Mau nggak kalau divaksin? Mau. Continue. Update Seek profile. Ini profil saya di Seek nih. Ini career history. Ini kayaknya saya baru ngisinya pengalaman kerja di Indo doang nih kayaknya. Education. Ini juga sama, S1 doang. License. Ini ada nih IELTS nih lumayan. Terus skills. Silahkan. Continue. Review and submit. Wis kelar, rampung, tinggal submit, klik. Nah mantap, easy ya, easy. Nek golek gaweane easy, nek ngoleh nek gaweane sing gak easy ya, yang sabar aja lah ya. Yang jelas ya masukin lamaran sambil berdoa, karena kalau kata teman saya itu usaha tanpa doa sama dengan nihil ya. Usaha tetap harus, tapi doa juga harus gitu ya. Seek. Terus saran yang lain kita bisa pakai Indeed ini ya, Indeed. Tapi yang spesifik ya, yang ini websitenya yang ini, au.indeed.com. jadi ada AU nya nih ya, ada AU nya. Ini juga ya kurang lebih sama lah tampilannya ya selayaknya portal-portal pencarian kerja lah, kayak gitu lah ya, Indeed. Terus lagi yang lain ada, kita bisa pakai Gumtree. Nah ini juga websitenya yang ini ya, ada AU nya, www.gumtree.com.au. Oke. Penampilannya kurang lebih ya sama juga, kurang lebih begitu, serba hijau ya kalau ini, hijau-hijau. BTW kalau Gumtree itu isinya nggak cuma kerjaan doang, jadi ya harus spesifik. Karena kayak misalkan ini ada jualan mobil, terus ada jualan apa lagi, ini malah apa nih, malah jualan kucing bukan ya? Ya gitu deh pokoknya Gumtree, jadi bukan cuma kerjaan doang. Ada lagi namanya Jora, Jora, bukan Dora ya, Dora The Explorer. Jora ini yang ini websitenya yang ini, au.jora.com ini ya. Oke, good. Terus kita lihat, nah penampakannya kurang lebih kayak gini ya, Jora. Begitu. Ya apalagi ya, itu sih paling biasanya yang bisa dipakai. Atau kalau misalkan mau ya misalkan agak random ya,
bukan random sih, agak general. Kita bisa type misalkan backpacker job in Queensland misalkan. Nah, ntar dia bakal muncul. Cuman saya nggak merekomendasikan ini karena takutnya ntar yang muncul tuh website-website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Takutnya ntar scam gitu kan. Jadi ya harus hati-hati. Gitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Semoga bermanfaat. Mungkin next di jurnal selanjutnya saya mau coba ngasih lihat cover letter saya yang saya pakai gitu ya. Apa ya, mungkin template-nya atau mungkin juga cover letter yang saya pakai, yang benar-benar saya pakai. Alright, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau misalkan dirasa kurang bermanfaat atau mau ngasih saran atau kritik, silahkan di kolom komentar. Kemudian for the next journal I wanna talk about the way I create my cover letter. Jadi tentang cover letter. Thank you so much for watching this video and also for following my journal, and see you again on the next journal. Thank you. Have a good day.